Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everybody and welcome back to my channel. My name is Yano and today we will discuss metodologi penelitian dengan topik latar belakang penelitian yang fokus pada pembahasan komponen latar belakang dari penelitian, kemudian isi latar belakang penelitian dan pola pengungkapan. But first of all, as usual, I've missed you all of you guys. And I hope that you are all having amazing day today. And if you are not having amazing day, click the subscribe button and you will automatically have an amazing day today. Okay, let's begin. So, jadi pembahasan pertama kita kali ini adalah tentang komponen latar belakang dari penelitian. Nah, dalam setiap proposal maupun laporan penelitian selalu dimuat latar belakang penelitian. Nah, secara umum latar belakang penelitian memuat fenomena atau gejala-gejala masalah. Fenomena masalah adalah kesenjangan antara yang seharusnya dengan realitas yang terjadi. Yang seharusnya itu bisa berupa teori, peraturan, norma, ketentuan, harapan, dan lain sebagainya. Sedangkan realitas merupakan kondisi yang berlaku pada saat akan atau sedang dilakukan penelitian. Masalah tersebut harus didramatisasikan secara eksplisit kepada pembaca agar jelas yang ditelitinya. Proses dramatisasi sedapat mungkin diungkapkan dengan data kuantitatif yang mendukung dan mempertegas masalah yang akan diteliti. Nah, dengan demikian, komponen yang harus tampak atau dimuat dalam latar belakang suatu penelitian adalah yang pertama, itu ada fakta dan fenomena atau gejala masalah. Nah, fakta-fakta, fenomena, atau gejala yang dimuat dalam latar belakang suatu penelitian adalah fakta yang menggambarkan suatu kejadian pada masalah yang akan diteliti. Selain itu, fakta-fakta, fenomena, dan gejala yang diungkapkan hendaknya merupakan fakta, fenomena, dan gejala yang aktual dan yang benar-benar berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian yang kedua adalah implikasi masalah itu terhadap berbagai aspek. Implikasi yang dimaksud dalam latar belakang penelitian itu tentu menjelaskan tentang apa akibat dari permasalahan yang ada jika tidak segera dilakukan penelitian. Pembahasan implikasi ini sedapat mungkin menyangkut semua aspek, namun demikian tidak berarti bahwa semua yang dapat dimasukkan harus dilibatkan dalam latar belakang penelitian. Implikasi yang dimuat adalah implikasi yang benar-benar memiliki hubungan yang erat dengan masalah penelitian. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan penelitian. Nah, pendekatan umum yang digunakan dalam meneliti masalah penelitian perlu juga dimuat dalam latar belakang penelitian. Nah, setidaknya dalam latar belakang penelitian tersebut itu membuat secara ringkas atau tersirat metode analisis serta arah penelitian. Lalu yang terakhir adalah tujuan dan kegunaan. Tujuan dan kegunaan dari masalah yang akan diteliti hendaknya dimuat pula dalam latar belakang penelitian. Tujuan yang dimuat adalah tujuan secara umum, begitu pula dengan kegunaan penelitian itu juga diuraikan secara umum dan ringkas. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang komponen latar belakang dari sebuah penelitian. Nah, sekarang kita membahas tentang isi dari latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian berisi pertimbangan atau alasan tentang pentingnya hal yang menarik dan mungkinnya penelitian tersebut dilaksanakan. Karenanya, uraian mengenai latar belakang dari suatu penelitian, baik dalam usulan penelitian maupun dalam laporannya, memuat fakta-fakta, fenomena masalah atau gejala-gejala masalah, yaitu kesenjangan antara yang seharusnya dengan realitas yang sedang terjadi, yang jika dipandang dari sudut atau pendekatan tertentu, lalu menimbulkan hasrat ingin tahu dan mendorong dilakukannya kegiatan penelitian. Nah, berkenaan dengan pandangan atau pendekatan terhadap kenyataan-kenyataan yang ada, maka hendaknya dapat terungkap hal-hal yang menyangkut disiplin, bidang, aspek, faktor, ataupun variabel yang terkait di dalamnya. Materi-materi inilah yang menyebabkan pengungkapan latar belakang penelitian itu terkadang disebut juga dengan alasan pemilihan judul. Latar belakang penelitian merupakan pencerminan dinamika proses pemikiran, mengapa fenomena yang dijumpai menggugah niat peneliti untuk mengetahuinya dengan melakukan penelitian,
terhadap fenomena tersebut. Dalam hal ini, peneliti merasa yakin bahwa fenomena yang dijumpai tersebut benar-benar berstatus masalah yang masih aktual dan relevan dengan masa kini. Dalam latar belakang penelitian ini juga dimuat secara umum tentang alasan-alasan mengapa topik permasalahan yang terkandung di dalam judul menarik untuk diteliti. Selain dalam latar belakang penelitian, itu juga dimuat pula maksud dan tujuan dari penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa dengan membaca latar belakang penelitian, pembaca akan mengetahui secara umum tentang alasan, maksud, tujuan, dan kegunaan penelitian secara ringkas. Nah, itulah tentang isi latar belakang penelitian. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pola pengungkapan dari latar belakang penelitian. Nah, pengungkapan latar belakang penelitian ini dapat disajikan baik dengan pola induktif ataupun pola deduktif. Pola induktif yaitu pola pengungkapan atau pembahasan yang dimulai dengan fakta, kemudian dilanjutkan dengan pandangan-pandangan yang mengarah pada satu pokok bahasan. Pembahasan pola deduktif adalah pengungkapan yang dimulai dengan pola pikir atau pandangan-pandangan yang dilanjutkan dengan penunjukan fakta-fakta. Dari dua pola pengungkapan latar belakang penelitian tersebut, masing-masing pola memiliki kebaikan dan kelemahan. Dalam pola induktif, pada umumnya pengungkapan latar belakang diawali dengan fakta-fakta yang bersifat umum dan terus menukik pada fakta yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Karena diawali dengan pengungkapan fakta secara umum, ada kemungkinan semua fakta baik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti ataupun yang tidak berhubungan dimuat dalam latar belakang tersebut. Karena semua fakta itu masuk, maka akibatnya isi latar belakang tersebut terlalu umum dan tidak jelas. Inilah salah satu kelemahan dari pola pengungkapan yang menggunakan karakteristik induktif dalam latar belakang penelitian. Dalam pola deduktif, pengungkapan latar belakang dimulai dengan fakta-fakta khusus yang dilanjutkan dengan pandangan-pandangan umum. Karena dimulai dengan fakta-fakta khusus, biasanya peneliti mengalami kesulitan untuk meyakinkan kepentingan dari penelitian tersebut. Selain itu, karena dimulai dengan fakta khusus dan diakhiri dengan pandangan yang bersifat umum, menyebabkan perumusan masalah penelitian akan berkembang terlalu umum sehingga kabur dan tidak fokus. Dalam prakteknya, pada umumnya, pola pengungkapan secara induktif atau disebut dengan pola piramida terbalik, ya, dengan pola piramida terbalik itu paling banyak digunakan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang pola pengungkapan. Selanjutnya silahkan menjawab question of the day hari ini. Tuliskan di kolom komentar atas pertanyaan-pertanyaan pembahasan dalam video ini. Pertanyaan pertama, bagaimana pola pengungkapan latar belakang penelitian yang baik sehingga pembaca bisa memahami tentang isi dari penelitian yang diajukan. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana komponen latar belakang itu bisa menggambarkan urgensi penelitian. So, tulis jawaban kalian di kolom komentar dan terima kasih teman-teman sudah melihat video ini sampai habis dan semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua dan semoga apa yang diinginkan oleh teman-teman bisa tercapai dengan baik. So, have a nice day. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.